Pemirsa, tengah menjadi perbincangan, curhatan pilu seorang ibu muda di Surabaya memiliki babysitter yang mencekoki anaknya berusia 2 tahun dengan obat keras khusus dewasa untuk mengemuk badan dan menambah nafsu makan selama 1 tahun terakhir. Pengalaman memilukan tersebut dialami seorang ibu 3 anak berinisial LK asal kota Surabaya. Sementara anaknya yang menjadi korban perbuatan babysitter tersebut adalah anak yang kedua dari 3 bersaudara, laki-laki berinisial EL berusia 2 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi, wartawan harian Surya yang telah terhubung bersama kita. Silakan laporan selengkapnya, rekan Luhur Pambudi. Halo rekan Luhur Pambudi, silakan laporan dari Anda. Oke, baik Justina. Jadi viral di medsos suratan pilu ibu muda di Surabaya mempunyai babysitter yang mencekoki anaknya berusia 2 tahun dengan obat keras khusus dewasa untuk penggemuk badan dan penambah nafsu makan selama setahun. Pengalaman memilukan itu dialami oleh seorang ibu 3 anak berinisial LK asal kota Surabaya. Untuk anaknya menjadi korban perbuatan dari babysitter itu sendiri adalah anak kedua dari LK yang berinisial yang berjenis kelamin laki-laki berinisial EL berusia 2 tahun. Kisah memilukan itu diunggah melalui akun IG pribadi dari LK itu sendiri pada hari Minggu pekan lalu. Kemudian hingga hari Sabtu ternyata unggahan itu sudah menuai ini sudah disukai sebanyak 13,7 ribu kali dari netizen. Dan ternyata untuk korban Ibu LK ini baru menyadari kelakuan dari babysitternya itu saat mendapati adanya noda kotoran seperti sisa remahan serbuk benda asing di dalam gelas minuman khusus dari anaknya. Dan yang tampak mencurigakan kembali, ternyata serbuk berwarna-warni tersebut tampak juga terdapat di dalam gelas anaknya tersimpan di laci dekat wastafel dan kamar mandi rumahnya. Dan merasa ada yang janggal dengan serbuk aneh tersebut, LK lantas menelusuri dari mana serbuk itu berasal, dan ternyata serbuk aneh itu berasal dari remukan obat-obatan pil yang diwadahi toples khusus obat berwarna putih polos di dalam laci lemari di dekat kamar dari sang anak. Dan obat berbentuk pil itu ternyata berupa 2 jenis. Yang pertama yakni pil warna biru berbentuk segi 5 dan pil warna oranye berbentuk lonjong. Dan saat itu LK sama sekali belum mengetahui nama dari khasiat nama ataupun fungsi atau khasiat dari pil obat aneh tersebut. Yang lantas memotret deretan pil tersebut, kemudian mencari informasi di Google dan termasuk juga bertanya-tanya kepada beberapa praktisi kesehatan yang dikenalnya, dan ternyata obat tersebut bernama dexamethasone dan pronisi. Khasiatnya ternyata digunakan untuk menggemukkan badan dan penambah nafsu makan. Namun obat itu diperuntukkan untuk orang dewasa. Selain itu, kedua obat tersebut juga diduga mengandung steroid. Jadi kemarin LK menelusuri bahwasanya steroid itu merupakan obat bersenyawa dengan aktivitas anti peradangan yang dapat menekan sistem imunitas tubuh. Dan lantaran kemarin mendapati temuan itu dan merasa yakin bahwa pil obat-obatan orang dewasa tersebut diduga kuat diminumkan kepada anaknya yang berinisial EL itu, kemudian LK membawa sang anak ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis, dan hasilnya untuk pemeriksaan tes hormon dari bayi EL, ternyata hasil hormon pada tubuh sang bayi dalam keadaan lebih rendah dari kondisi normal, termasuk dengan hormon kortisol pada tubuh bayi. Berdasarkan situs Yankes Kementerian Kesehatan.go.id, hormon kortisol ini adalah yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, berfungsi untuk mengontrol fungsi jantung, membuluh darah, tekanan darah, kadar gula, dan mengurangi peradangan. Dan setelah meyakini bahwa kondisi penurunan fungsi sistem hormonal dalam tubuh bayi EL karena mengonsumsi 2 jenis obat itu obat yang bukan peruntukannya, LK kemudian mulai membuat perhitungan, tentunya dengan mendamprat si babysitter yang dibayar jasanya untuk merawat bayi L selama hampir kurun 2 tahun ini. Akhirnya ditemukan fakta bahwa babysitter itu mengakui telah mencokoki bayi L dengan kedua obat tersebut hampir setiap hari, dan yang bikin si babysitter benar-benar tidak bisa dimaafkan kelakuannya oleh LK adalah pelakuan tersebut telah berlangsung hampir selama setahun. Setelah melakukan penginterogasi dari si babysitter, ternyata alasan si babysitter mencekoki bayi EL dengan obat-obatan itu setiap hari selama hampir setahun, bertujuan agar bayi EL bisa tetap tenang dan bisa tidak mengganggu aktivitasnya. Kemudian guna untuk memastikan kondisi kesehatan bayi itu, KL kemudian membawa kembali bayi tersebut ke rumah sakit untuk diperiksa secara menyeluruh, dan ternyata hasil diagnosis
Sementara tubuh dari sang bayi teridentifikasi mengalami kelebihan steroid. Hal itu ditandai dari kondisi wajah bayi yang tampak besar dan cenderung bengkak. Dan selama ini KL mengira bahwa kondisi wajah sang bayi yang tembam dan tubuh yang cenderung gemoy merupakan petanda dari sehatnya tubuh sang bayi. Namun ternyata kondisi bayi yang tampak mengemaskan selama kurun waktu setahun belakangan ini bukan karena sang bayi yang memang lahap mengudap makanan, tapi ternyata sang bayi sudah dicokoki pil obat-obatan aneh secara diam-diam karena kelakuan dari si babysitter yang dilakukan hampir selama setahun. Kemudian LK melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Mapolda Jawa Timur, kemudian kasus tersebut ditangani oleh Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur, dan pihak penyidik polisian sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, sudah memeriksa beberapa orang saksi, dan akhirnya babysitter berinisial NR 37 tahun warga Ngawi itu sudah diamankan, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi kami sudah mewawancarai Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur Kombes Pol Farman yang menerangkan terkait penjelasan atas hasil penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut. Dan untuk tersangka NR sudah dilakukan penahanan dan tersangka dikenakan pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, kemudian pasal 436 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian tersangka dilakukan penahanan pada mulai tanggal 27 September 2024, kemudian pelimpahan berkas tahap 1 sudah dilakukan oleh penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 untuk nanti dilihat apakah berkas-berkas sudah lengkap, kemudian pada akhirnya nanti menunggu petunjuk jaksa apakah sudah bisa dilakukan tahap kedua untuk dilakukan pengiriman atau pelimpahan tersangka. Dan hasil interogasi sementara yang dilakukan oleh pihak penyidik, ternyata tersangka memperoleh pasokan obat itu dari toko online yang bisa diakses menggunakan ponsel. Kemudian tersangka baru mengaku untuk menjalankan aksinya itu terhadap bayi IL itu sendiri, dan belum ada temuan data tambahan mengenai fakta penyelidikan kasus itu, bahwasanya si tersangka pernah melakukan pada bayi lain sebelum pada bayi EL. Dan untuk motifnya, tadi Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur mengungkapkan bahwasanya tujuan dari tersangka NR untuk mencokoki bayi EL dengan obat-obatan yang bukan peruntukannya itu agar EL bisa cenderung berperilaku tenang dan bertambah berat badannya. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Nur Pambudi wartawan harian Surya atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami pemirsa bersama Direktur Ditreskrim Polda Jatim Kombes Pol Farman. Babysitter yang viral memberikan steroid kepada bayi seperti apa? Sudah kita tahan yang pelakunya. Hari ini sudah hari ke-17 yang kita tahan terhadap pelakunya. Ditahan itu artinya statusnya tersangka, nih? Tersangka, sudah pasti tersangka kalau udah ditahan. Siap. Untuk yang sudah diperiksa sudah berapa ini? Yang diperiksa tentunya dari ART, karena mendapatkan obat-obatan itu kan secara tidak sengaja tadinya. Ada 2 ART, kemudian dari keluarga, juga dari lab, ya kurang lebih ada 7. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.